Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Mirna Ferawati SPD. Saya adalah mahasiswa PBG Guru Tertentu tahap 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Negeri Malang dengan NIM 2531137270048 pada hari Rabu tanggal 15 September 2025. Saya akan melaksanakan praktek uji kinerja di kelas 4 dengan materi perkalian. Ini KTP saya. Sekian perkenalan dari saya, selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, luar biasa. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Iya, sudah sarapan semuanya? Sudah. Tadi sarapan apa? Telur. Adakah yang belum sarapan? Oh, semuanya sudah sarapan, alhamdulillah. Tadi pagi sudah sholat subuh semua? Sudah. Adakah yang sholatnya berjamaah? Nggak ada. Oh ya Allah. Oke, baik anak-anak. Hari ini sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Untuk memimpin doa pada hari ini, Kak Vio silakan maju ke depan. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Baik, terima kasih Kak Vio. Silakan kembali ke tempat duduknya. Ya, semoga dengan berdoa hari ini kegiatan pembelajarannya diberikan kelancaran. Amin. Baik anak-anak, untuk menambah rasa cinta kita terhadap tanah air kita yang luar biasa kayak ini, marilah kita melakukan menyanyikan lagu nasional yang berjudul Garuda Pancasila. Silakan untuk anak-anak dimohon untuk berdiri. Baik, oke, kita mulai. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi
Masya Allah. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Iya, oke, silakan bisa duduk kembali. Ya, saat ini Usmirna akan cek kehadiran kalian terlebih dahulu ya, Kak. Yang Usmirna panggil namanya, silakan bisa angkat tangannya dan menyampaikan hadir. Gitu ya. Abriza Mreinan Alfarezal, Aila Az-Zahra, Aisyah Ambon Azara, Alexa Putri Estel. Oke, tidak hadir ya. Al-Fatih Umar Hasan, Dewa Zahab Wardana, Fahmi Naufal Abdul Rahim, Varian Abdan Ashrul Pratama, Fayola Azhara Ramadhani, Fiorenza Faunia Fayola Firdaus, Gibran Akji Oksernata, Hamizan Ibrahim Pranaya, Kinanti Ayunda Izzatun Nisa, Malika Azhara Riansyah, Muhammad Erlangga Akla Khairi, Muhammad Zabran Zikro Abrisam. Oke, hari ini tidak masuk. Nadine Sekar Wicaksono, Nehan Gavin Nasbi Yuda, Raditya Naufal Al Mubarak, Rashika Armina Putri, Salma Farid, Syakila Fatiha Afrisia. Oke, alhamdulillah hari ini yang tidak masuk ada 2 ya. Oke, untuk itu Usmirna sebelum kita memulai pembelajaran, Usmirna mau cek dulu kerapiannya kalian. Semuanya pakai ikat pinggang? Coba dicek ikat pinggangnya, coba. Ya, pakai ya, alhamdulillah. Oke, coba dicek kelas kalian sudah bersih apa belum? Sudah, alhamdulillah. Baik anak-anak, sebelum kita memasuki pembelajaran, Usmirna mau bertanya. Coba, minggu kemarin kita sudah belajar materi tentang apa? Perkalian. Masya Allah, perkalian yang bagaimana? Oh, Masya Allah. Sudah pada bisa semuanya? Sudah. Coba, ada yang belum bisa? Ngacong yang belum bisa? Oke, tidak apa-apa yang belum bisa ya. Nanti bertahap ya. Baik anak-anak, coba sebelum kita masuk ke materi, Usmirna mau bertanya. Kalau misal Usmirna minta kalian untuk menghitung jumlah kursi yang ada di kelas, di mana setiap meja jumlahnya 15 dan setiap meja berisi 2 kursi. Nah, kira-kira ada berapa kursi yang ada di kelas? Coba, siapa yang mau menjawab? Oke, Syakila. Oh, 15 dikali 2, Masya Allah sudah paham konsepnya ya. Oke, bagus Syakila. Oke, beri tepuk tangan untuk Syakila. Oke, untuk itu hari ini Usmirna akan sampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini. Ya, jadi hari ini kita akan belajar dengan materi masih materi perkalian tapi dengan kalimat matematika pada soal cerita. Coba, kalian mungkin sudah pada pernah belajar tentang soal cerita ya? Ya, sudah pernah membaca soal cerita? Ya, di matematika sudah pernah ya? Oke, baik. Untuk itu, nih, sekarang Usmirna akan tampilkan untuk tujuan pembelajaran pada hari ini. Ya, oke. Nah, sebentar. Baik. Nah, untuk tujuan pembelajarannya ada 5. Oke. Nah, yang pertama yaitu mengidentifikasi informasi penting dalam soal cerita perkalian. Kemudian yang kedua, kalian diajak untuk menyusun kalimat matematika
dari soal cerita perkalian. Yang ketiga, menyelesaikan soal cerita perkalian dengan tepat. Yang keempat, menjelaskan proses penyelesaian soal cerita perkalian bilangan cacah dengan kalimat cerita. Dan yang terakhir, menerapkan konsep perkalian secara kontekstual. Jadi, ada 5 tujuan pembelajaran pada hari ini. Baik anak-anak, untuk supaya kita lebih rileks belajarnya, mari kita ice breaking dulu ya. Oke, silakan semuanya berdiri. Oke. Kita tepuk semangat dulu ya. Oke. Tepuk semangat. Bagus. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Masya Allah, silakan boleh duduk kembali. Oke anak-anak, sebelum kita Usmirna sampaikan tentang materi hari ini, baik, Usmirna ada tayangan tentang pembelajaran hari ini. Silakan, selamat menyimak. Hari ini, Miss Imas akan membuat es teh manis. Nah, teman-teman, di sini Miss Imas mempunyai 4 gelas yang sudah diisi dengan teh manis. Tetapi, karena kita akan membuat es teh manis, maka apa ya yang kira-kira Miss Imas butuhkan? Ya, betul sekali. Miss Imas membutuhkan beberapa buah es batu. Untuk apa ya? Iya, untuk dimasukkan ke dalam gelas. Lalu, Miss Imas memasukkan 3 buah es batu ke dalam masing-masing gelas. 3 buah es batu ke dalam gelas pertama, 3 buah es batu ke dalam gelas kedua, 3 buah es batu ke dalam gelas ketiga, dan yang terakhir 3 buah es batu ke dalam gelas yang keempat. Dan es teh manis pun sudah jadi. Oke, baik. Itu untuk membuka materi pada hari ini ya Kak. Selanjutnya Usmirna akan tampilkan materi pada hari ini. Oke. Nah, sebelumnya kita akan bahas apa itu soal cerita. Mungkin dari kalian sudah pernah ya menghadapi atau bertemu dengan soal cerita, tapi belum tahu apa yang dimaksud dengan soal cerita. Nah, soal cerita adalah soal matematika yang disajikan dalam bentuk cerita kehidupan sehari-hari agar siswa lebih mudah memahami konsep matematika dalam situasi nyata. Ya, jadi intinya adalah kalimat cerita yang berkaitan dengan konsep dari matematika perkalian itu dan berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Baik, apa saja ciri-cirinya? Ciri-ciri soal cerita yang pertama yaitu menggunakan bahasa sehari-hari sehingga mudah dipahami. Ya, kemudian ciri-ciri yang kedua berhubungan dengan kehidupan nyata, misalnya saat kalian berbelanja, membagi makanan, menghitung barang, atau kegiatan di sekolah. Untuk ciri-ciri yang keempat, yaitu mengandung permasalahan yang membutuhkan penyelesaian matematika, baik dalam bentuk operasi hitung maupun konsep lain. Dan yang terakhir yaitu dapat diterjemahkan menjadi kalimat matematika, misalnya perkalian, penjumlahan, pengurangan, atau pembagian. Ya.
Selanjutnya, apa manfaatnya soal cerita? Manfaatnya ada 4, Mbak, Mas. Nah, yang pertama yaitu membantu siswa menghubungkan matematika dengan pengalaman nyata. Yang kedua, melatih keterampilan berpikir kritis dan logis dalam memecahkan masalah. Yang ketiga, membiasakan siswa untuk menerjemahkan kalimat cerita menjadi kalimat matematika. Dan yang terakhir, manfaatnya yaitu membuat pembelajaran lebih menarik, kontekstual, dan tidak abstrak. Ya, kalau abstrak itu berarti rancu ya. Kamu masih bayangin berarti. Oke, next. Selanjutnya yaitu ini kalimatnya kaitannya dengan kalimat matematika. Ya, apa itu kalimat matematika? Kalimat matematika adalah kalimat yang menggunakan simbol atau lambang bilangan dan operasi hitung. Jadi kalimat matematika itu contohnya seperti ini, Mas. Nah, misalkan 5 dikali 2 sama dengan 10. Nah, angka dan juga simbol ini merupakan kalimat matematika. Jadi kalimat matematika itu juga berupa simbol dan juga angka. Kalau di soal cerita ada namanya kalimat cerita. Nah, mengacu pada kalimat matematika. Oke, selanjutnya manfaat kalimat matematika. Oke, baik. Sebelum itu coba Usmina mau tanya. Berarti kalau simbol atau angka ataupun simbol yang di kalimat matematika selain perkalian berarti ada apa? Operasi hitung. Ya, penjumlahan, betul. Lambangnya seperti ini. Kalau yang selain penjumlahan ada apa? Pengurangan. Lambangnya bagaimana? Strip. Oke, nih. Ini penjumlahan ya. Penjumlahan. Yang ini pengurangan. Terus apa lagi, Mbak, Mas? Pembagian simbolnya apa? Titik 2 ya. Ini biar kelihatan Usmina tebelin. Ya, pembagian. Kemudian ada lagi satu yang kita bahas sekarang yaitu apa? Perkalian. Betul. Perkalian simbolnya bagaimana? X ya, silang ya. Wah, Masya Allah, kalian luar biasa loh, udah memahami. Oke, beri tepuk tangan untuk kita semua. Keren. Oke, selanjutnya kita akan masuk di manfaatnya kalimat matematika. Manfaatnya adalah dengan adanya kalimat matematika, kita lebih mudah menyelesaikan soal karena tidak lagi hanya membaca cerita, tetapi sudah memahami masalah tersebut dalam bentuk angka dan operasi hitung yang jelas. Jadi kalau nanti kamu dihadapkan dengan soal cerita, kamu akan bisa langsung mendeteksi kalimat matematikanya. Nah, baik, selanjutnya kalimat yang menunjukkan perkalian. Ini kalimat di soal cerita ya yang menunjukkan perkalian. Yang pertama ada setiap. Ya, seperti contohnya tadi. Ada meja 15. Setiap meja berisi 2 kursi. Nah, itu ada kata setiap itu adalah kalimat yang pada soal cerita menunjukkan bahwa kalimat matematikanya berupa perkalian. Kemudian yang selanjutnya ada masing-masing. Misalkan Radit membeli 2 kotak jeruk. Masing-masing kotak berisi 20 kg. Nah, kata masing-masing itu juga menunjukkan kalimat matematika yang mengacu pada perkalian. Kemudian yang ketiga ada tiap. Ya, untuk tiap ini penggunaannya kurang lebih sama dengan setiap. Terus kalau ada per juga, ada per hari, kemudian selama beberapa hari. Contohnya seperti ini. Pak Danu memanen melon per hari
20 kg per hari selama 15 hari. Berarti kalimat matematikanya gimana? Pak Danu memanen melon 20 kg per hari selama 15 hari. Berarti kalimat matematikanya gimana? 20 dikali. Bagus, betul. Tepuk tangan untuk kita semua. Wah, keren kalian ya. Lanjut ya. Nah, langkah-langkahnya ini. Tadi alhamdulillah banyak yang sudah bisa. Yang pertama, baca dulu dengan teliti soal ceritanya. Yang kedua, tentukan informasi yang diketahui. Yang dimaksud soal ceritanya itu apa? Kamu tentukan kalimat matematikanya. Kemudian yang ketiga, ubah kalimat cerita menjadi kalimat matematika. Ya, nanti kan ada angka, kemudian kalau kamu bertemu dengan kata tiap, setiap, masing-masing dan lain yang tadi, nah berarti kamu langsung ubah ke kalimat matematika. Kemudian yang keempat, hitung hasil perkaliannya. Tidak hanya ini saja sampai sini ya Mas, tidak hanya sampai sama dengan saja, tapi juga dihitung hasilnya. Betul. Nah yang terakhir, tulis jawaban dengan kalimat matematika lengkap. Dari awal sama dengan sampai ke hasil. Oke, next. Nah, contoh soal ceritanya seperti ini. Ya, kurang lebih. Seorang petani memanen melon 25 kg per hari selama 4 hari. Ya, per harinya 25 kg. Kalimat matematikanya adalah 4 dikali 25 sama dengan 100. Bagus. Aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Untuk apa saja sih perkalian itu? Ya, bagaimana kita mengaplikasikannya? Nah, bisa yang pertama untuk menghitung jumlah barang seperti kursi, buku, kue, nah, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, menghitung hasil panen atau produksi. Yang ketiga, menghitung biaya belanja, harga dikali jumlah barang. Kemudian menyelesaikan masalah sehari-hari dengan cepat ya. Kurang lebih seperti itu untuk aplikasi dalam kehidupan sehari-harinya. Oke. Nah, yang ini nanti. Baik anak-anak. Oke, untuk selanjutnya Usmirna persilahkan ini untuk kalian bertanya tentang materi yang Usmirna sampaikan. Silakan, ada yang mau bertanya? Saya. Oke, Malika, silakan. Apa bedanya kalimat cerita dengan kalimat matematika? Wah, Masya Allah, pertanyaan yang luar biasa. Beri tepuk tangan buat Malika. Ya, oke. Usmirna belum mau menjawab. Adakah dari teman-temannya Malika yang bisa membantu Usmirna dalam menjawab? Oke, Mbak Kinanti silakan. Jadi kalau kalimat cerita itu bahasa sehari-hari kita. Kalau kalimat matematika itu simbol seperti pembagian atau perkalian. Oke, bagus. Masya Allah, jawabannya luar biasa. Terima kasih Mbak Kinanti. Ya, Usmirna bantu. Itu jawabannya luar biasa dan pertanyaan yang luar biasa Mbak Kinanti. Ya, Usmirna hanya menambahkan saja. Jadi betul kalau kalimat cerita itu bahasa kita sehari-hari, tapi kalau kalimat matematika memang berisi perkalian, berisi simbol ya seperti ini. Baik, untuk selanjutnya yaitu Usmirna mau membagikan LKPD ya untuk setiap kelompok ya. Jadi masing-masing kelompok mendapatkan 1 LKPD. Tapi sebelum Usmirna bagikan, Usmirna mau pastikan dulu semuanya sudah duduk berdasarkan kelompok yang sudah Usmirna bagikan, yang sudah Usmirna sepakati kemarin? Sudah, oke, baik. Ya, silahkan. Kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Oke. Baik anak-anak, sebelum kalian mulai mengerjakan, Usmirna sampaikan dulu petunjuknya. Jadi di sini ada nama kelompok, kamu isi kelompoknya kemarin ya. Kemudian untuk anggotanya boleh kamu tuliskan nama pendek saja ya. Dan Usmirna berikan waktu 7 menit. Oke.
Maaf, 7 menit kayaknya terlalu pendek ya. 15 menit ya. Oke, siap? Siap. Oke, silahkan dikerjakan dari sekarang. Ya. Oke, silakan sambil berdiskusi. Ayo, boleh dibahas dulu. Oke, sambil berdiskusi dulu, silakan. Oke, anak-anak, ada yang kesulitan tidak? Untuk yang pertanyaan pertama, ada yang belum memahami? Siapa? Ada yang belum memahami untuk kalimat pertama? Untuk yang pertanyaan pertama? Siapa yang belum paham? Kelompok mana? Sudah paham semuanya? Oke, sudah. Baik. Diskusi. Oke, ada kesulitan di kelompok 2? Ada masalah? Enggak, oke. Baik. Untuk kelompok 1 bagaimana? Ada masalah? Tidak, alhamdulillah. Oke, untuk kelompoknya Embun gimana? Kelompok 4, ada masalah? Alhamdulillah. Oke, gimana Mas Dewa? Ya, Mas Dewa dan Mas Akla ini. Oke, ada masalah Kak? Tidak. Ini Mas Akla sama Mas Dewa harus ikut aktif ya. Iya, tidak harus bisik-bisik, silahkan. Ya, silahkan sambil berdiskusi. Ya, silahkan kalian explore. Oke. Jadi nanti siapa yang akan menyampaikan hasil presentasinya nanti? Ya, siapa yang membuka nanti? Oh, oke, nanti. Terus nanti gimana yang kelompok lain? Sudah dibagi? Sudah dibagi untuk siapa yang akan menyampaikan, siapa yang akan mengawali? Ya, kelompoknya Mbak Vio, gimana? Sudah, oke, bagus. Gimana kelompoknya Mbak Malika? Ini kelompok 2. Sudah dibagi siapa-siapa yang mau menyampaikan materi nanti? Diskusinya? Oke.
Oke, baik. Sudah mau selesai ya. Tinggal satu soal lagi ya. Oke, kelompok 2 sudah mau selesai juga. Nih, tinggal penyelesaian. Di kelompok 3, oke, satu nomor lagi ya. Oke, bagus. Untuk kelompok 3 aman? Oke, masih satu soal lagi. Baik. Oke, ya. Oke, kelompok 2 udah selesai berarti ya? Baik. Oke, ada masalah Kak? Tidak. Nih Mas Akla sama Mas Dewa harus ikut aktif ya. Selesaikan. Iya, tidak harus bisik-bisik, silahkan. Ya, silahkan sambil berdiskusi. Ya, silahkan kalian explore. Oke. Oke. Jadi nanti siapa yang akan menyampaikan hasil presentasinya nanti? Ya, siapa yang membuka nanti? Oh, oke, nanti. Terus nanti? Gimana yang kelompok lain? Sudah dibagi? Sudah dibagi untuk siapa yang akan menyampaikan, siapa yang akan mengawali? Ya, kelompoknya Mbak Vio, gimana? Sudah, oke, bagus. Gimana kelompoknya Mbak Malika? Ini kelompok 2. Sudah dibagi siapa-siapa yang mau menyampaikan materi nanti? Diskusinya? Oke. Oke, baik. Sudah mau selesai ya. Tinggal satu soal lagi ya. Oke, kelompok 2 sudah mau selesai juga. Nih, tinggal penyelesaian. Di kelompok 3, oke, satu nomor lagi ya. Oke, bagus. Untuk kelompok 3 aman? Oke, masih satu soal lagi. Baik. Oke, ya.
Oke, kelompok 2 udah selesai berarti ya? Baik, sebentar. Masih menunggu kelompok lain ya, waktunya juga masih ada nih. Kelompok 4 juga sudah selesai. Baik, ditunggu sebentar ya, sambil menunggu kelompok lain selesai juga. Oke, waktunya 4 menit lagi ya, Nak. Oke, yang sudah selesai boleh diteliti lagi, silakan Kak. Baik, di kelompok 4 juga tadi yang sudah selesai silakan diteliti lagi bersama dengan kelompoknya. Oke, sudah selesai juga di kelompok 3? Ya, diteliti kembali Kak sebelum disampaikan sebelum dipresentasikan hasilnya. Untuk kelompok 1 masih belum selesai. Oke. Sudah diteliti kelompok 2? Oke. Baik, kelompok 4 silahkan diteliti lagi ya. Oke, waktunya habis. Silakan letakkan pulpen kalian di samping kertasnya ya. Tidak ada yang mengerjakan semuanya. Oke, baik. Anak-anak, sebelum kita mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kalian, Usmirna akan menyampaikan aturan ketika nanti kalian presentasi ya. Jadi yang pertama, sebelum kalian presentasi pastikan hasil diskusinya sudah benar. Kemudian yang kedua, ketika sesi tanya jawab, silakan yang ingin bertanya acungkan jari terlebih dahulu. Jika yang berpresentasi sudah mempersilahkan, kalian boleh menyampaikan pertanyaannya. Kemudian setiap sesi Usmirna berikan kesempatan kepada satu penanya ya. Setiap sesinya satu penanya. Baik, dipahami? Dipahami anak-anak? Oke. Baik, karena kemarin sudah dibagi kelompoknya urut, kita majunya urut saja.
Baik, Usmirna persilahkan kepada kelompok 1 untuk maju ke depan. Silakan untuk kelompok 1. Ya, baik. Silakan Mbak Kinanti dipimpin teman-temannya. Silakan. Hai. Iya. Izinkan kami untuk menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. Menurut kalian, mengapa kita perlu memahami kalimat matematika pada soal cerita perkalian? Jawaban kami membantu mengubah cerita menjadi bentuk matematika, mempermudah menyelesaikan soal bikinan. Apa saja ciri kalimat cerita yang dapat diubah menjadi perkalian? Ini perspektifan kelompok atau setting yang sama? Ada kata kunci seperti setiap, masing-masing, per, dalam setiap. Nomor 3, buatlah contoh soal cerita yang memuat kalimat yang Oke, boleh lebih keras lagi supaya teman-temannya bisa mendengar ya. Operasi hitung perkalian beserta penyelesaiannya. Siti memiliki 6 kotak pensil. Masing-masing kotak berisi 12 pensil. Berapa banyak pensil yang dimiliki Siti seluruhnya? Kalimat matematika. 6 kali 12 sama dengan 72. Oke, bagus sekali presentasinya. Silakan Mbak Kinanti dipersilakan teman-temannya. Silakan, ada yang ingin bertanya? Oke, silakan. Oke. Kelompok 2, silakan. Bagaimana jika kita tidak bisa menemukan kalimat matematika dalam soal cerita? Jika tidak bisa menemukan kalimat matematika, siswa akan kesulitan dalam menghitung hasil karena cerita tidak diubah ke bentuk hitungan yang jelas. Oke, Moto A, Masya Allah, luar biasa. Tepuk tangan untuk kelompok 2 pertanyaannya dan juga kelompok 1. Baik, tadi sudah sesi tanya jawab juga. Silakan dari kelompok 1 untuk menyampaikan kesimpulan dari presentasinya. Oke, kesimpulan kali ini, kalimat matematika penting untuk menyelesaikan soal cerita dengan tepat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Masya Allah, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Masya Allah, presentasi yang luar biasa. Silakan untuk kelompok 1 boleh kembali ke tempat duduknya. Baik, persiapan untuk kelompok 2 ya. Sudah siap kelompok 2? Sudah siap kelompok 2 kok lemes? Oke, Masya Allah. Silakan untuk kelompok 2 untuk maju ke depan. Baik, ketuanya siapa ini? Oke, Malika. Oke, silahkan. Hai teman-teman. Hai. Oh. Bukan saya ingin menyampaikan hasil diskusi kelompok saya. Oke, Nadine suaranya lebih keras lagi. Melatih logika dan pemahaman konsep perkalian. Membiasakan siswa membaca soal dengan teliti. Terus selanjutnya suaranya dikerasin lagi ya, Mas. Saja ciri kalimat cerita yang dapat diubah menjadi perkalian. Menunjukkan pengulangan jumlah yang sama menanyakan jumlah keseluruhan. Apa cara yang Boleh lebih keras lagi, Mas Varian? paling mudah digunakan untuk menyelesaikan soal cerita perkalian? Ibu membeli 3 kantong apel. Setiap kantong berisi 15 apel. Berapa jumlah apel seluruhnya? Kalimat matematika 3 kali 15 sama dengan 25. Oke, bagus. Oke, mungkin bisa dibuka sesi tanya jawabnya. Silakan ketua kelompok. Silakan yang mau bertanya. Saya Us. Oke, silakan Mbak Kinan ditanyakan ke kelompok 2. Menurut kelompok kalian, apakah semua soal cerita bisa diubah menjadi perkalian? Tidak semua, hanya soal cerita yang menunjukkan
jumlah yang sama atau kelompok yang sama besar. Oke, Masya Allah. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Dan terima kasih atas pertanyaan untuk dari kelompok 1. Silakan untuk kelompok 2 bisa kembali ke tempat duduknya. Baik. Kelompok 3 bagaimana perasaannya, tegang? Tegang atau sudah siap? Kelompok 3 sudah siap? Sudah, baik. Silakan maju ke depan. Oke, silakan. Baik, untuk kelompok 3, ketuanya siapa ini yang memimpin? Siapa? Oh, Vio. Vio yang mana, Vio? Kok nggak ngacung? Iya. Oke, silakan Vio. Vio. Ya, dipimpin dulu. Dibuka dulu. Hai. Izinkan kami mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Menurut kalian, mengapa kita perlu memahami kalimat matematika pada soal cerita perkalian? Membantu menyelesaikan soal dengan cepat dan tepat, melatih kemampuan membaca dan memahami soal. Apa saja ciri kalimat cerita yang dapat diubah menjadi perkalian? Menanyakan jumlah keseluruhan. Tidak hanya menambah sekali, tetapi penjumlahan berulang. Buatlah contoh soal. Bisa lebih keras lagi, Mas Dewa? Buatlah contoh soal cerita yang memuat kalimat yang menunjukkan operasi hitung perkalian beserta penyelesaiannya. Di kelas ada 15 meja. Per meja ditempati 2 siswa. Berapa jumlah siswa di kelas itu? Kalimat matematika 15 kali 2 30. Oke, bagus. 15 kali 2 30 saja, tidak ada sama dengannya? Ada tidak sama? Oh, ada enggak? Coba dibaca ulang kalimat matematikanya. Kalimat matematika 15 kali 2 sama dengan 30. Oke, bagus, luar biasa sekali. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, silakan Mbak Vio buka sesi tanya jawab. Kalau ada pertanyaan? Oke, silakan dari kelompok 4 ya. Bagaimana cara kelompok kalian memastikan bahwa kalimat cerita sudah benar diubah menjadi kalimat matematika? Dengan membaca ulang cerita, mencari kata kunci. Oke, boleh dibaca hasilnya? Dengan membaca ulang cerita, mencari kata kunci, lalu menuliskan kalimat matematika sesuai jumlah kelompok dan jumlah tiap kelompok. Oke, sudah dipahami ya kelompok 4? Oke, baik. Terima kasih. Beri aplaus untuk kelompok 3 dan juga kelompok 4 yang sudah bertanya. Silakan, boleh kembali ke tempat duduknya. Masya Allah, nih terakhir nih kelompok 4 harus tambah semangat, lebih semangat lagi ya. Ya, oke silakan maju ke depan dulu. Iya, ketua kelompoknya siapa ini? Siapa? Oh, Embun. Ya, silakan agak maju sedikit yuk. Ya, silakan Embun, dipimpin dulu. Hai teman-teman. Izinkan saya untuk menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kalian. Menurut kalian, mengapa kita perlu memahami kalimat matematika pada soal cerita perkalian? Jawaban kami meningkatkan keterampilan membaca soal, membiasakan berpikir sistematis. Lebih keras lagi Mas Alvar, silakan. Apa saja ciri kalimat cerita yang dapat diubah menjadi perkalian? Jawaban kami menggunakan kata kunci seperti setiap masing-masing dia ada pengulangan jumlah yang sama. Oke, Mas Fatih lebih keras lagi ya, supaya terdengar oleh temannya. Buatlah contoh soal cerita yang memuat kalimat yang menunjukkan operasi hitung perkalian beserta penyelesaiannya.
Jawaban kami, di sekolah ada 16 kelas. Tiap kelas berisi 14 meja. Berapa jumlah meja di sekolah itu? Kalimat matematika 16 dikali 15 sama dengan 240. Masya Allah, luar biasa. Beri aplaus buat kelompok 4. Mbak Mu, silakan dibuka sesi tanya jawabnya. Silakan, ada yang mau bertanya? Apakah kelompok kalian menemukan kesulitan saat membuat contoh soal cerita perkalian? Tidak terlalu, karena banyak situasi di kehidupan sehari-hari yang bisa dijadikan contoh soal perkalian. Oke, Masya Allah. Give applause buat kelompok 4 ya, presentasi yang luar biasa. Dan juga terima kasih untuk kelompok 3 yang sudah bertanya. Silakan untuk kelompok 4 bisa kembali ke tempat duduknya. Baik anak-anak, gimana tadi? Adakah yang kesulitan ketika menghadapi lembar tugasnya? Tidak. Siapa yang masih kesulitan tadi? Nggak ada masalah ya? Adakah masalah? Nggak ada. Sulit tidak? Sulit tidak? Alhamdulillah tidak sulit. Baik anak-anak, supaya hari ini, supaya pembelajaran hari ini rileks kembali, mari kita ice breaking dulu ya. Masih ingat tepuk jempol? Masih. Ayo berdiri dulu supaya lebih semangat. Oke, baik. Tepuk jempol. Jempol kanan. Jempol kiri, 2 jempol. Hebat. Satu kali lagi biar tambah semangat. Tepuk jempol. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. Hebat. Masya Allah, beri tepuk tangan untuk kita semua. Iya, keren-keren, hebat loh. Baik anak-anak, hari ini untuk mengukur hasil pembelajaran hari ini supaya Usmina juga mengetahui sejauh mana pemahaman kalian, maka hari ini Usmirna akan bagikan evaluasi ya, lembar evaluasi. Oke, silakan. Nanti Usmirna sampaikan untuk petunjuknya setelah semuanya mendapatkan lembar evaluasinya ya. Silakan. Oke. Silakan siapkan alat tulisnya dan tidak bekerja sama ya, Nak. Karena ini lembar individu. Oke, baik. Silakan. Baik anak-anak, sebelum memulai di lembar tugas kalian ada nama, silakan kalian isi dengan nama panjang. Kemudian kelasnya silakan kalian isi ya. Dan untuk soalnya totalnya ada 4. Silakan kalian gunakan, boleh menggunakan perkalian bersusun ya. Boleh dimulai dari sekarang. Dan waktunya 5 menit ya. Jika ada yang masih kesulitan, boleh bertanya dengan Us. Ayo Alvar, kamu masih kesulitan? Ya. Nah, yang ini kalimat matematika. Nah, ini sudah benar 25. Habis itu ada kata setiap. Berarti kalau setiap menunjukkan kalimat matematikanya apa? Tadi penjumlahan, perkalian, pembagian, perkalian, betul? Silahkan. Ya,
Betul. Di sini pakai caranya di Iya, boleh kamu tuliskan di situ. Ya. Boleh kamu tuliskan langsung di situ. Ya. Oh, kamu sudah langsung ini ya. Oke, pakai bayangan sudah bisa. Boleh. Tapi ini kan di sini kan fokusnya ke kalimat matematika, Mas. Jadi kamu tuliskan kalimat matematikanya dulu. Kalimatnya. Iya, kalimat matematikanya. Tadi berapa kali berapa atau berapa jumlah berapa gitu, ya. Oke, kelompok 1 ada kesulitan? Sudah bisa membuat kalimat matematikanya dan mencari jawabannya? Oke, bagus. Nah, yang ini boleh kamu isikan di sebelah sini. Dengan buat kalimat matematikanya dulu, ya. Sudah dibuat kalimat matematikanya, Mas? Oke, bagus. Oke, bagus Alvar. Lanjut ya, nomor 2. Gibran, ada masalah? Oke, perkalian bersusunnya. Coba. Ini kamu tutup dulu, yang ini, yang belakang kalikan belakang. Nah, terus habis itu maju ke depan kalikan. Ya, seperti kemarin. Yuk, coba. Kalau untuk mengalihkan yang kedua, ininya maju, sayang. Nah, ayo. Oke, waktunya 2 menit lagi ya, Kak. Oke, Embun sudah selesai? Sudah, bagus. Dicek kembali, Mbak. Silakan, Mbak. Dicek kembali yang sudah selesai. Dewa juga sudah selesai? Belum, kurang 1 nomor ya. Yang sudah selesai diperiksa kembali, Kak. Kinanti juga sudah selesai? Sudah, diperiksa kembali. Radit sudah selesai? Belum, kurang berapa nomor? Oh, kurang 1. Oke. 1 menit lagi ya. Aila sudah mau selesai ya? Ya. Oke, waktunya habis. Silakan kalian letakkan pulpennya. Ya, silakan letakkan alat tulisnya. Silakan. Baik, sekarang dikumpulkan. Tapi Usmina panggil dulu ya dari kelompok 1. Silakan dikumpulkan terlebih dahulu. Oke, terima kasih. Wah, mantap. Baik.
Baik, oke, terima kasih kelompok 1. Untuk kelompok 2 silakan. Tidak ada yang menulis ya Kak, semuanya diletakkan alat tulisnya. Oke. Tidak ada tambahan waktu. Oke, silakan kelompok 3 dikumpulkan. Baik, oke. Oh iya, berarti nanti harus memanage waktu ya lagi ya Mas. Baik, untuk terakhir kelompok 4 silakan dikumpulkan dulu. Iya. Baik, silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Iya. Oke, baik anak-anak. Alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Jadi kita tarik kesimpulan dulu ya. Ada apa saja kalimat cerita yang dapat diubah menjadi perkalian? Tadi ada kalimat apa saja tadi? Kalimatnya apa? Setia, betul? Masing-masing, per, tiap, betul, luar biasa, keren ya, mantap. Terus langkah apa saja yang harus dilakukan dalam menyelesaikan soal cerita tadi? Baca dengan terus apa lagi? Mengubah kalimat cerita menjadi, kemudian setelah itu menghitung dengan tepat. Bagus, Masya Allah. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Oke, gimana perasaannya tadi? Siapa yang senang belajar hari ini ngacung? Angkat tangannya. Masya Allah, senang semuanya. Siapa yang masih bingung? Boleh ngacung tadi, boleh angkat tangannya. Oke, Mas Alvan masih bingung. Oke, kemudian hari ini sebelum kita tutup pembelajarannya, mari kita menyanyikan lagu daerah. Lagu daerah apa yang kalian ketahui? Coba. Apuse, hafal ya? Iya, oke. Semuanya berdiri supaya lebih semangat ya. Semuanya menyanyikan. 1, 2, 3. Apuse kokondao ya rabe sorendoreri uflenso paninema baki pase arafabye aswarakwar arafabye aswarak. 2 kali ya. 1, 2, 3. Apo, lebih semangat. Arafabye aswarakwar Masya Allah, beri tepuk tangan untuk kita semua. Oke, silahkan duduk kembali. Baik, alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Sebelum kita tutup, untuk minggu berikutnya kita akan belajar materi tentang pembagian. Ya, coba siapa yang masih belum mengetahui materi pembagian? Oke, boleh nanti di rumah dibuka dulu, dibaca-baca dulu sebelum kita bertemu di pertemuan minggu depan. Baik anak-anak, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, mari kita doa terlebih dahulu. Silakan Mbak Vio, boleh maju ke depan. Ya, seperti biasa, ya. Ya, sukutan dulu. Silakan. Sukutan doaan. Bismillahirrahmanirrahim.
wal asri innal insana lafi husrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassau bil haqqi wa tawassau bis sabr. Doa setelah belajar. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Doa keluar ruangan. Bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Doa naik kendaraan. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinina wa inna ila rabbina lamunqalibun. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sukutan beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak semua. Oke.